Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi karena sekarang sedang ada kasus virus, yaitu virus COVID-19, di mana virus ini termasuk virus yang berbahaya. Jadi yang awalnya pertemuan pembelajaran kita dilakukan di dalam kelas secara langsung, sekarang diubah menjadi metode pembelajaran jarak jauh, yaitu secara online ataupun daring. Jadi kita nanti belajar menggunakan gawai dan dengan aplikasi online lainnya yang dapat menunjang kita untuk tetap belajar. Jadi Ananda tidak libur, Ananda tetap belajar, tapi belajar di rumah masing-masing, dilakukan secara online seperti itu. Dan pastikan Ananda tetap di rumah, berkumpul bersama keluarga, tetap belajar seperti biasa. Walaupun tidak bisa bertemu dengan teman-teman, jangan sedih ya. Tetap saling memberi kabar antara satu sama lain ya. Tetap jalin silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Bagi Ananda yang tidak punya kepentingan untuk keluar rumah, kalau bisa jangan keluar rumah ya. Pastikan selalu di rumah. Apabila Ananda ada kepentingan yang mengharuskan Ananda keluar dari rumah, maka pastikan Ananda menggunakan masker. Itu merupakan salah satu bentuk pencegahan dari terpaparnya kita dari virus corona ataupun virus COVID-19 yang sangat berbahaya. Karena kita lihat banyak sekali orang yang terkena virus corona ini. Jadi pastikan Ananda sehat selalu, jaga kebersihan, jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Mari sama-sama kita doakan para tenaga medis agar selalu diberi kesehatan, agar dapat membantu para pasien yang terkena dampak dari adanya virus COVID-19 ini. Semoga virus ini dapat berakhir sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung dalam kelas ya. Semangat dasar kita pada hari ini yaitu memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang produksi dan distribusi. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsumsi. Ibu yakin pasti Ananda semua pernah membeli suatu barang seperti baju atau buku dan sepatu atau barang lainnya. Nah, kegiatan tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kegiatan konsumsi. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian dari konsumsi? Ada yang tahu? Pengertian konsumsi terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pengertian konsumsi secara sempit dapat diartikan sebagai kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya saja seperti Ananda membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, pengertian konsumsi dalam arti luas adalah pemakaian kegunaan barang untuk memenuhi kebutuhan sehingga kegunaan atau nilai barang tersebut berangsur-angsur atau sekaligus akan menjadi habis. Contohnya seperti tadi, yaitu Ananda membeli makanan lalu Ananda mengkonsumsi makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Ananda. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi berupa menggunakan atau memakai suatu barang ataupun jasa. Menggunakan atau memakai suatu barang seperti membeli dan memakan makanan, baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sedangkan menggunakan atau memakai suatu jasa seperti menggunakan ojek online. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa orang yang melakukan produksi itu disebut sebagai produsen dan orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Maka orang yang melakukan pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan konsumsi, di mana dalam kegiatan konsumsi ini terdiri atas beberapa poin. 1. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.
Tujuan utama kegiatan konsumsi dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan jasmani misalnya makan dan minum, sedangkan kebutuhan rohani misalnya hiburan dan rekreasi. 2. Memakai nilai guna suatu barang sekaligus. Tujuannya yaitu memakai nilai guna suatu barang habis sekaligus. Contohnya adalah makanan dan minuman yang tidak dapat bertahan lama dan harus dihabiskan sekaligus. 3. Memakai nilai guna barang secara bertahap. Tujuan manusia dalam memakai suatu barang atau jasa yang nilai gunanya akan berkurang secara bertahap ketika digunakan. Contohnya seperti kendaraan, yaitu mobil ataupun sepeda motor. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Tujuan memuaskan kebutuhan secara fisik misalnya seseorang membeli suplemen pelangsing untuk menjaga tubuh tetap langsing. Kita masuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu pendapatan. Kenapa pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa? Karena pendapatan pada setiap orang itu berbeda, maka akan mempengaruhi konsumsi terhadap barang ataupun suatu jasa. Bisa jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula konsumsinya terhadap barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu selera. Sama dengan pendapatan tadi, di mana selera setiap orang itu berbeda. Jadi selera yang dimiliki setiap orang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang ketiga yaitu iklan, di mana dengan adanya iklan akan menarik seseorang ataupun sekelompok orang untuk membeli ataupun mengkonsumsi suatu barang atau menggunakan suatu jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial budaya ini akan mempengaruhi seseorang ataupun sekelompok orang dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Yang kelima, jumlah keluarga, di mana jumlah keluarga akan mempengaruhi bagaimana keluarga tersebut mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Yang keenam yaitu perkiraan harga di masa mendatang. Kita contohkan saja seperti harga tanah yang setiap tahunnya akan selalu naik, di mana ini akan mendukung faktor seseorang untuk membeli tanah. Dia akan membeli tanah pada tahun ini karena memperkirakan pada tahun selanjutnya akan terjadi kenaikan harga tanah. Yang ketujuh yaitu harga suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan. Harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi, di mana seseorang akan mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa sesuai dengan pendapatan ataupun keinginan mereka untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, itu tadi materi kita tentang kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jangan lupa bagian yang penting dicatat ya, agar nanti tidak lupa dan Ananda dapat mengulas materi yang sudah kita pelajari. Semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya dalam kelas. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya melalui daring. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.